Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Zakir Saiful Raja dengan NPM C1C022097 dari Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membahas materi tentang merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemilihan yang disusun oleh kelompok 2, yaitu Mahdi Dwi Agustin, Wijaya Huta Barat, Febian Andra, Aditya Nugra, dan Yohanes Simarmata. Yang pertama adalah tujuan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Yang pertama, memberi produk lain atau lines untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau service line yang ada saat ini. Yang kedua, memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang menjadi objek MKA atau merger, konsolidasi, dan akuisisi. 4. Memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. 5. Memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama di pasar perusahaan MKA. 6. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. 7. Mengurangi dan menghambat persaingan. Dan 8. adalah mempertahankan kontinuitas bisnis. Materi B, pengertian merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Merger adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang lain. Konsolidasi yaitu penggabungan dari dua usaha atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Akuisisi yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa dua atau lebih perseroan. C. Kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Ya, bisa kita lihat sama-sama di sini, teman-teman. Yang pertama, kelebihan merger yaitu memakai nama perusahaan pengambil alih. Yang kedua, biaya lebih kecil. Yang ketiga, tidak memerlukan surat izin usaha baru karena memang dia sudah menjalankan usaha yang ada. Tidak perlu surat izin baru lagi. Nama yang lama sudah tinggal melanjutkan saja. Kekurangannya menimbulkan polemik baru. Kedua, konsolidasian. Kelebihannya memakai nama perusahaan baru. Yang kedua, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Namun kekurangannya biayanya lebih mahal. Kemudian yang kedua, diperlukan surat izin usaha yang baru. Akuisisi, kelebihannya masih memakai nama lama. Karena akuisisi ini hanya kepemilikan perusahaan yang berubah, pemiliknya yang berubah. Yang kedua, tidak memerlukan surat izin usaha baru. Kekurangannya kurang efisien karena strategi akan dirancang ulang, kepemilikannya yang baru tadi. Yang kedua, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan. Yang ketiga, kepemilikan perusahaan berubah. Pemisahan, kelebihannya yang pertama masih memakai nama baru, nama lama dan baru. Opsional semua ini. Yang kedua, tidak atau perlu surat izin baru. Kalau dia memakai nama lama, tidak perlu surat izin baru. Tapi kalau dia memakai nama yang baru, maka diperlukan surat izin yang baru. Yang ketiga, tidak perlu program rasionalisasi. Kekurangannya tidak memiliki nama lama, opsional kalau dia menggunakan nama yang baru. Yang kedua, perlu surat izin usaha baru jika dia menggunakan nama yang baru. Yang ketiga, perlu program rasionalisasi. A. Sejarah kepailitan. Kepailitan sendiri berdasarkan materi yang disampaikan oleh kelompok 2 ini, adanya kepailitan itu sejak tahun 1906. Awalnya dia diatur dalam peraturan yang bernama Faillissement Verordening. Namun ketika tahun 98 pada saat Indonesia mengalami krisis keuangan, krisis moneter, maka kepailitan ini
yang awalnya Failisman Verdoring menggunakan peraturan lama, maka dibuat perundang-undangan yang baru tentang penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atas dasar asas keseimbangan, asas keberlangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Berbicara tentang sejarah, kita perlu mengetahui apa itu kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas suatu kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pailit ini akan dilakukan jika debitur itu kolab atau bangkrut, dia tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Akibat dijatuhkannya pailit, satu, debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya, karena biasanya debitur itu dia mengajukan anggunan. Nah, aset dia itu menjadi anggunan. Kalau dia pailit, maka dia tidak punya hak lagi untuk menguasai dan mengurus kekayaannya karena sudah diangguhkan, sudah dijadikan jaminan. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Kalau dia punya utang baru, mengutang baru lagi, kekayaan yang sudah diangguhkan tadi tidak bisa diangguhkan lagi. Harus menggunakan aset yang lain. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan debitur. Yang keempat, harus diumumkan di dua surat kabar. Kemudian ini ada golongan orang-orang yang berpiutang. Yang pertama, golongan separatizen, yaitu kreditur, pemegang gadai, jaminan, atau hak atas kebendaan lain. Yang kedua, ada golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Pengurusan pailit. Nah, tentang pailit sendiri, pengurusannya jika dia mau mengakuisisi atau mengambil aset dari debitur itu, ada 3 orang yang mengurusnya, yaitu hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditur. Kemudian ada penundaan kewajiban pembayaran hutang. Keadaan sursense dapat diajukan ketika satu, harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Yang ketiga, diumumkan di 2 koran atau berita negara RI. H. Pengadilan niaga. Tugas dan fungsi pengadilan niaga yaitu satu, memeriksa dan memutuskan permohonan persyaratan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga, prosedur yang diterapkan lebih cepat dalam hal satu, perkara selesai dalam 30 hari. Yang kedua, tidak ada banding. Yang ketiga, dimungkinkan diajukan peninjauan kembalian. Itulah materi dari kelompok 2 tadi. Kita lanjut ke bab selanjutnya tentang paten. Ini disusun oleh kelompok 3. Yang berisikan anggota Cindy Noya, Putrinya Alvina, Putri Pardosi, Monica Octaviani, dan Miko Abinaya. Kita ulas sedikit materinya. Dalam paten ini ada 6 pokok pembahasan, yaitu ruang lingkup paten, permohonan paten, pengalihan dan lisensi paten, pembatalan paten, paten sederhana, dan PCT atau TRIPS. Yang pertama, pengertian paten menurut UU Nomor 14 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya, dan atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Biasanya paten ini terkait dengan penemuan teknologi atau merek atau penelitian dan sebagainya. Pertama, penemuan paten menurut UU Paten Nomor 14 Tahun 2001 adalah bisa penemu perorangan atau badan hukum, bisa dilakukan oleh individu atau badan hukum tertentu. Di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya. Kalau badan hukum biasanya lebih dari 1 orang, berarti bukan penemu. Dia memegang lisensinya, dia memegang hukum atas paten tersebut.
Nah, kita lihat jangka waktu paten. Berapa lama sih hak paten itu diberikan oleh negara kepada penemu? Menurut Ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Untuk paten sederhana, jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Nah, jadi kalau dia patennya jangka panjang ya, paling lama ya 20 tahun. Kalau dia ini jangka pendek 10 tahun. Biasanya paten ini kalau dia sudah ditemukan, biasanya dia ingin dijual supaya sang penemu ini bisa melakukan penelitian-penelitian, penemuan-penemuan yang lebih lanjut lagi. Permohonan paten ini saudara, permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai pasal 41 U nomor 14 tahun 2001. Nah, bagaimana jika pengalihan dan lisensi paten? Jika orang itu sudah menemukan suatu penemuan, sudah dapat hukumnya patennya, lalu dijualnya, bagaimana pengalihannya? Nah, dijelaskan di sini. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan. Namun, tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui di Direktorat Jenderal Paten, Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai 2 pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Jadi diatur dalam pasal 66 dan pasal 87 tahun 2001 Undang-Undang Nomor 14. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai 98 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001. Nah, ini yang keenam adalah PCT dan TRIPS. PCT itu adalah Patent Compression Treaty atau PCT adalah Traktat Internasional Kerjasama Paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Ini adalah PCT. Jadi dia sifatnya internasional, penelitian dan penemuannya itu untuk tujuan pengembangan teknologi. Kemudian kita berlanjut ke bab selanjutnya, saudara-saudara, merek dan indikasi geografis. Tadi kan ada paten. Paten ini saudaraan lah dengan merek. Nah, kalau merek terkait dengan barang, kalau paten itu lisensinya, dasar hukum memiliki suatu kepemilikan penemuan. Kalau merek ini hal yang sudah diciptakan itu diberi merek seperti itu. Pada materi ini disusun oleh kelompok 4 yang berisikan Patarani, Pepi Olapanaza, M. Sakti Sefawiraja, Rini Dianasari, dan Alia Malikal Umayya. Ya. Pengertian merek beberapa pengertian merek menurut pasal 1 UU nomor 15 tahun 2001, yaitu yang pertama ada merek barang ya, ada merek dagang, ada merek jasa, ada merek kolektif. Yang kedua hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada negara, kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, memakai sendiri merek tersebut dan memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Ada dalam pasal 3 UU nomor 15 tahun 2001. Bagaimana pendaftaran merek? Apakah sama dengan pendaftaran paten? Pendaftaran permohonan merek menurut pasal 5 UU nomor 15 tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur A bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tidak boleh ada merek yang melanggar itu. Namanya itu loh. Nama mereknya itu tidak boleh melanggar bertentangan dengan undang-undang, ideologi negara, dan lain-lain. B. Tidak memiliki daya pembeda. C. Telah memiliki atau telah menjadi milik umum. Misalnya merek itu punya masyarakat, tidak boleh dijadikan hak milik merek atas suatu hal. Seperti jalan misalnya, gang misalnya, nama gang itu
gang dia sendiri, nggak boleh, karena ini kepemilikan umum. D. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Nah, ini ada syarat dan tata cara permohonan merek. Yang pertama, permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin. Wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. B. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. C. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam suatu permohonan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ketiga, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Ya, di sini ada pendaftaran merek. Ya, pendaftaran merek. Ya, yang pertama, merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Berdasarkan pasal 20 UU merek, ini mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Merek yang yaitu merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian yang kedua, pemeriksaan substansi merek diatur dalam pasal 16 dan 17 menjadi pertimbangan pemeriksaan substansi merek. Kemudian perbaikan sertifikat pada pasal 27 merek ini mengatur mengenai perbaikan sertifikat. Dan dalam hal ini kesalahan sertifikat merek disebabkan oleh kesalahan pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Perbaikan sertifikat merek dikenai biaya berdasarkan pasal 27 UU merek. Permohonan banding. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan pemohon. Kemudian ada pengalihan hak dan lisensi terhadap merek. Dalam pengalihan hak ini diatur dalam pasal 41 UU merek. Ya kan? Ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya adalah pasal 43 UU merek dan pasal 45 merek. Bagaimana jika berbicara tentang merek internasional, pendaftaran merek internasional seperti Google, Coca-Cola, dan sebagainya itu? Di sini ada dalam pasal 55 UU merek, permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri, atau permohonan yang ditujukan di Indonesia sebagai salah satu negara tujuan untuk diterima oleh Menteri Biro Internasional. Indikasi geografis. Ini tentang merek, ya, tentang indikasi geografis. Pada pasal 53 UU merek ini mengatur tentang indikasi geografis. Pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan atau hasil industri, dan pemohon yang merupakan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Untuk indikasi geografis sendiri ada 7 cara. Yang pertama dilihat dari pendaftaran indikasi geografis, yaitu diatur dalam pasal 56 UU merek dan pasal 57 UU merek. Kemudian pemeriksaan substansi seperti yang sebelumnya,
Bila ada dalam pasal 58 UU merek yang mengatur tentang pemeriksaan substansi pada merek ini. Apakah merek ini meskipun dia merek apa namanya mewakili masyarakat, apakah itu bertentangan tidak dengan ideologi negara? Kemudian jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pada pasal 61 UU merek mengatur jangka waktu perlindungan dan perpanjangan indikasi geografis. Selama terjaganya reputasi, kualitas, karakteristik, maka merek itu akan tetap dilindungi, akan tetap menjadi hak dari pemohon itu. Yang keempat, indikasi asal diatur dalam pasal 66 UU merek. Yang kelima, pelanggaran dan indikasi geografis. Yang keenam, gugatan. Gugatan ini bila terjadi pelanggaran terhadap merek itu, dia boleh menggugat orang lain. Diatur dalam pasal 66 UU merek. Yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan indikasi. Ada dalam pasal 70 UU merek dan pasal 71 UU merek. Kemudian ada penghapusan dan pembatalan merek. Yang pertama, penghapusan ada dalam pasal 72 UU merek mengatur tentang penghapusan. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek. Kalau tentang pembatalan ada dalam pasal 76 UU merek. Dan pasal 77 UU merek ini juga mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek yang hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak awal pendaftaran merek. Atau mereknya itu sudah berjalan, ternyata mau dibatalkan, dihapuskan mereknya, bisa. Kemudian ada sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Ada dalam pasal 80 UU merek mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek. Ya, kemudian ada ketentuan pidana. Pihak lainnya secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan 2 UU 20 UU merek tahun 2016. Ayat 2-nya dia terkena pidana 4 tahun penjara paling lama dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Di ayat 1-nya dia 5 tahun penjara paling lama dan denda 2 miliar rupiah. Ya. Kemudian kita berlanjut ke bab selanjutnya yaitu hak cipta. Hak cipta yang disusun oleh kelompok 7 yang berisikan anggota Nabila Dyusya Putri, Azra, Nurul Atahira, Ikrimah, dan Muhammad Rian serta Anggi Padilla. Ada 9 pokok pembahasan di sini, ruang lingkup hak cipta, fungsi, hak ekonomi, hak terkait, ciptaan derivatif, pendaftaran hak cipta, lisensi dan lisensi wajib, pelanggaran hak cipta, dan ketentuan pidana. Kemudian kita ke bagian yang pertama, ruang lingkup hak cipta. Ada 11 subbab di sini. Ada pengertian hak cipta, yaitu adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta, biasanya diberikan oleh negara secara dasar hukum. Karya kolektif didefinisikan sebagai sebuah karya seperti terbitan majalah, antropologi, ensiklopedia, yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi yang merupakan karya tersendiri dan independen. Karya kolektif ini seperti ya buku-buku ya seperti itu ya. Penggandaan adalah proses pembuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Fiksasi memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya. Ini semuanya berkaitan dengan hak cipta, saudara. Fonogram, kalau fiksasi ini berkaitan dengan hak cipta suara. Fonogram ini fiksasi suara, pertunjukan atau
fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dengan sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Fonogram dengan fiksasi ini berbeda ya. Kalau fiksasi ini murni suara, kalau fonogram ini suara dengan pertunjukan, animasi dan sebagainya. Royalti, apa itu royalti? Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan, misalnya seperti lagu. Lagu itu termasuk fiksasi ya. Kalau lagu itu dimanfaatkan dengan orang yang berbeda, bukan dengan penciptanya, penciptanya berhak mendapatkan royalti. Atau misalnya film juga bisa dapat royalti. Misalnya film itu film yang tahun lama. Nah, pemeran-pemerannya itu berhak mendapatkan royalti dari pemutaran film di masa mendatang. 9. Lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. 10. Pembajakan. Nah, ini terkait dengan hukumnya, pembajakan, yaitu penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah. Dia mencuri hak cipta orang lain. Ke-11, penggunaan secara komersial. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Yang kedua ada fungsi dan sifat hak cipta. Ada hak cipta dalam hubungan dinas, ada badan hukum sebagai pemilik hak cipta atas potret. Hak cipta atas potret itu ya gambar-gambar seperti itu yang didaftarkan secara hukum. Kemudian hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang pencipta, yang terdiatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 hingga Pasal 7. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Ciptaan derivatif. Ini ada ciptaan derivatif. Ya. Ciptaan derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Kemudian ada pendaftaran hak cipta. Nah, ini ada pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik karena sekarang ini ya sudah canggih ya, ada teknologi ya. Iya, betul sekali. Semua serba digital, saudara-saudara. Nah, kita bisa mendaftarkan masuk dengan situs hakcipta.dgip.go.id. Lakukan registrasi akun dan sebagainya. Login menggunakan username dan password. Pilih pengajuan pencatatan digital. Pengajuan apa yang mau cipta apa, misalnya lagu atau gambar kah atau buku kah atau lagu kah gitu ya. Kemudian isi formulir. Yang keenam, unggah data pendukung. Yang ketujuh, lakukan pembayaran PNBP. Dan kemudian yang kedelapan, DJKI akan memenuhi Dirjen Hak Cipta ya, DJKI itu. Verifikasi. Yang ke-9, pencatatan ciptaan disetujui. Yang ke-10, cetak surat pencatatan ciptaan itu. Kemudian ada lisensi. Lisensi itu ya pemberian izin. Secara badan hukum sah dia diberikan lisensi. Ya. Bagaimana dengan pelanggaran hak cipta? Seperti yang tadi kan dia pakai lagu orang tanpa izin dan sebagainya. Bagaimana itu? Atau dia meniru karya-karya orang yang sudah ada hak ciptanya. Satu, masalah pembuktian dan pelanggaran. Plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung. Pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam dua tahap peniruan dan ketidakizinan.
Ketentuan pidana dengan hak cipta yaitu ketentuan pidana merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi dan atau hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana seperti yang tadi plagiarisme dan lain-lain. Jenis hukum dia bisa dikenakan pidana penjara, denda, hukuman mati atau pembebasan bersyarat. Unsur pidananya tersendiri ada 3, unsur perbuatan, unsur subjektif misalnya kesalahan atau kesengajaan, unsur objektif misalnya kerugian atau bahaya yang timbul. Misalnya objektif ini dia merubah lirik lagu orang lain, bahaya ini. Kalau lirik lagunya dibuat seperti lirik fasis atau PKI ya sebagainya. Ya, mungkin itu yang bisa saya review dan saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.